tubuh pria ini mulai membengkak, seperti balon raksasa. Karena dia tidak pernah berhenti makan junk food, dia terus bertambah besar dan semakin besar. Para dokter terkejut dan berlari keluar ruangan karena takut. Hanya satu orang yang tetap tinggal, tapi tak lama kemudian dia sadar seharusnya dia juga lari. Kini pria itu mulai berjalan menuju kota. Tubuhnya sudah begitu besar, hingga terlihat setinggi gedung-gedung. Bahkan polisi pun lari ketakutan. Tanah bergetar setiap kali dia melangkah. Orang-orang berlarian sambil menjerit ketakutan. Lalu pria itu mendekati sebuah gedung tinggi. Dia melihat ke dalam dan melihat seorang wanita di sana. Dia memasukkan tangan raksasanya ke dalam gedung. Wanita itu menjerit ketakutan. Namun pria itu tidak ingin menyakitinya. Dia hanya ingin makanan. Dia mengambil sebuah paha ayam dan memakannya. Tiba-tiba dia mulai merasa aneh. Dia memegang perutnya, terlihat kesakitan. Orang-orang yang melihat itu menjerit, mengetahui sesuatu yang besar akan terjadi. Lalu pria raksasa itu membungkuk dan kentut keras sekali. Seperti badai menerjang kota. Anginnya begitu kuat hingga seorang nenek tua hampir terbang. Seorang pria pingsan karena terkejut. Kemudian seorang kakek menyalakan korek api. Polisi berusaha menghentikannya, tapi sudah terlambat. Saat itu juga pria itu terbangun, ternyata semuanya hanya mimpi. Mengingat mimpinya, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menurunkan berat badan. Keesokan harinya, dia mulai berolahraga lompat-lompat bersama beberapa wanita. Dia bahkan menyewa pelatih yang mengajarinya lompat tali. Namun tetap saja, dia tidak kurus. Dia mencoba angkat beban di gym. Mesinnya malah rusak, meski badannya tidak mengecil. Namun dia menjadi lebih percaya diri. Suatu malam, dia pergi berkencan dengan wanita yang ditaksirnya. Awalnya wanita itu terlihat sangat bahagia. Tapi lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang penyanyi naik ke panggung, menunjuk ke arah pria itu dan berkata, dia terlihat seperti balon besar. Pria itu merasa marah dan malu. Dia langsung pergi ke laboratorium, dan membuat minuman khusus untuk menurunkan berat badan. Setelah meminumnya, dia merasa ingin muntah. Dia jatuh ke lantai dan pingsan. Tapi obat itu bekerja. Tubuhnya mulai mengecil. 1 jam kemudian, saat dia terbangun dan melihat cermin, dia tampak sangat tampan. Dia tidak percaya itu benar-benar dirinya. Saat sadar tubuhnya sudah ramping, dia menarik kegirangan lalu keluar rumah. Dia merasa hidupnya jadi sempurna. Dia pergi ke toko pakaian, dan mencoba semua baju yang selama ini dia inginkan. Lalu dia mencari wanita pujaannya lagi, dan berbicara dengannya seolah sebagai orang asing. Dia mengajaknya ke bar yang sama. Tempat penyanyi itu pernah menghina dirinya. Tapi kali ini dia tidak gemuk. Dia membalas hinaan penyanyi itu dengan tegas, dan berhasil membalas dendamnya. Namun begitu dia menyentuh wanita itu, bibirnya tiba-tiba membesar lagi. Dia sadar ada yang salah. Dia cepat-cepat lari keluar. Temannya mengejarnya dan berusaha mengatakan sesuatu. Tapi saat melihat bibir pria itu yang besar, dia terkejut. Tubuh pria itu mulai berubah kembali, menjadi seperti semula. Kemudian mobilnya terlihat melaju kencang di tengah jalan, dengan bibir besar lagi. Akhirnya dia tahu bahwa obat itu hanya bekerja untuk sementara waktu. Hal ini membuatnya agak sedih. Tapi lalu ada suara dalam dirinya yang berbicara. Dia pergi lagi ke laboratorium, menjadi ramping sekali lagi, dan pergi ke sebuah pesta besar. Di atas panggung, dia mengatakan pada semua orang siapa dirinya sebenarnya. Saat efek obat itu habis, tubuhnya perlahan kembali ke wujud aslinya. Semua orang terkejut melihat bahwa dia adalah profesor gila yang sama. Lalu dia berkata, gemuk itu bukan hal yang buruk. Aku bahagia dengan diriku apa adanya. Mendengar ini, wanita pujaannya menangis, dan menerima dirinya apa adanya.